rekam lagi. Nah, udah. Jadi gimana tadi itu Pak Barnabas? Udah jelas. Saya masih mau bertanya tapi sudah ditanya balik. Bukannya ditanya balik Pak Barnabas. Maksud saya kan udah dijelasin dari pertama ya. Nah, kalau Pak Barnabas belum paham juga, artinya saya juga ingin bertanya. Yang dipahami Pak Barnabas tentang firman itu apa sih? Gitu aja, kagak ini. Coba deh, coba. Saya itu dijelasin banyak part, ternyata Pak Barnabas ngertinya lain. Tuh. Makanya itu kan saya mau tanya ke umat Kristen. Firman itu di mana seperti apa gitu. Kalau beda atau sama, ya, kalau sama ya buat apa mau dibicarakan. Kalau beda, ini yang mau dibahas. Nah, tadi yang dijelasin sama Bro Ion sama Ade gimana? Beda apa sama pengertian Pak Barnabas? Kalau sudah sama kan dikatakan ucapan. Ya. Iya. Jadi umat Islam juga kan dikatakan berfirman berarti berucap, berkata. Begitu juga dengan kalau untuk Nabi kan dibedakan dengan sabda. Walaupun saya nggak sepakat dengan kata itu. Gitu. Kalau saya lebih condong ke berkata, karena tidak ada pembeda. Ya, betul. Antara menyebutkan Allah berfirman atau Rasulullah bersabda. Nggak ada. Di situ dalilnya kalau Allah, kalau Rasul. Nggak ada dikatakan sabda atau berfirman. Itu berkata. Yang berfirman itu cuma Allah. Itu kalau yang itu kan yang pendapat yang lain kan. Kalau saya pendapat tidak ada pembeda. Karena apa? Karena di situ bedanya hanya siapa yang berkata saja. Kalau Allah ya kalau Allah. Kalau Rasul, kalau Rasul. Kalau sahabat yang berkata, kalau sahabat. Tabiin, kalau tabiin. Ini begitu saja. Seharusnya sih enggak, Pak. Karena kan kalau Allah yang berkata, itu kan kita berbicara soal keilahian, Pak. Kalau manusia berkata, itu penuh dengan keterbatasan, ya kan? Tapi kalau Allah yang berkata, itu kan menurut yang Anda jelaskan ini, itu menurut siapa? Gimana? Menurut yang Anda jelaskan ini, menurut siapa? Loh, itu penjelasan firman, Pak. Makanya disebut firman, bukan berkata. Kalau berkata ya manusia. Betul nggak, Pak? Karena kalau berfirman itu pengertiannya ya kompleks. Di dalamnya sudah kuasa, ada pikiran Allah, dan segala macamnya. Makanya kata berfirman itu cuma disandingkan dengan Allah, bukan dengan manusia. Kan nggak ada manusia berfirman. Ada. Siapa, Pak? Ada manusia yang berfirman. Tuh Yesus. Nah, ini nih top nih. Pak Barnabas percaya dong? Hah? Yesus kan manusia. Iya, percaya dong. Saya percaya dia manusia. Itu kan tadi udah dijelasin sama teman saya. Percaya? Iya, saya percaya Yesus adalah manusia. Oh, enggak, saya tanya tadi. Pak Barnabas kan bilang Yesus berfirman. Percaya enggak? Saya percaya, karena yang mengucapkan orang Kristen katanya Yesus berfirman. Tadi kan yang ditanya apa? Ada nggak manusia? Nggak ada kan manusia yang mengatakan berfirman? Saya bilang ada. Yesus manusia yang dikatakan Yesus berfirman. Nah, sekarang Bapak, selain Yesus, ada nggak manusia lain yang berfirman? Nggak ada. Nah, berarti
Yesus Berarti ya apa? Tuhan. Karena yang berfirman itu ya cuma Tuhan. Gitu loh, Pak. Hah? Siapa yang bilang dia Tuhan? Loh, sekarang yang bisa berfirman siapa? Allah. Nah, cakep Pak. Cakep jawabannya. Berarti Iya Yesus kan? apa Pak? Berarti Yesus Yesus manusia. yang bisa berfirman siapa? Menurut kata orang Kristen, Yesus berfirman. Kan yang ditanya tadi kan apa? Memangnya ada manusia yang bisa berfirman? Ya, Ada. ada. Yesus. Ya. Yesus kan manusia. Menurut orang Kristen, Yesus berfirman katanya. Karena dia Tuhan, katanya gitu, kata orang Kristen. Terus? Terus Bapak kan sepakat bahwa yang bisa berfirman itu hanya Allah. Nah, udah. Kenapa mau disamakan antara Allah dengan Yesus? Apa Yesus itu Allah? Loh, katanya tadi berfirman. Aduh, Bapak diputar-putar lagi saya aja. saya kan cuma menjawab. Ya. Kan begini, dijelaskan tadi bahwa firman itu yang bisa berfirman hanya Allah. Ya kan begitu tuh penjelasannya. Nah, ya. Terus pertanyaannya lagi kan apa? Apakah memang ada manusia yang dikatakan manusia berfirman? Ada, menurut orang Kristen katanya Yesus yang berfirman. Dia kan Yesus manusia. Saya cuma jawab. Selain Yesus ada manusia lain yang berfirman? Nggak ada. Nah, itu kan menurut pengakuannya orang Kristen yang mengatakan manusia berfirman. Bapak udah ngakuin loh, Pak. Mau dibaptis? Bapak udah ngakuin loh, kan itu udah jelas. Yohanes 1 ayat 1. Gimana sih? Ya, memangnya Yesus itu Allah? Itu ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Udah jelas. Kenapa Yohanes 1 ayat 1? Aduh, kenapa lagi aja. Bapak berarti kagak dengerin dong penjelasan si Ade. Saya. Bang Ion, pastikan saja apakah Yesus itu adalah Allah. Betul. 100%. Berarti sekarang Yesus apalagi? Allah yang sudah menjadi Yesus. Tuh, makanya seperti firman. Bapak baca lagi Yohanes 1 ayat 1. Apa? Yohanes 1 ayat 1. Ya, terus dengarkan kan gini, lagi tadi penjelasan si Ade. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Ya, coba ya, Bang Yong baca. Coba baca. Yohanes 1 ayat 1. Ya baca Bapak biar Bapak ngerti dikit. Enggak. Baca aja. Saya lebih enak mendengar daripada baca. Saya lebih enak menjelaskan daripada baca, Pak. Oh, kalau gitu nggak usah dibahas. Gimana? Kenapa Bapak takut baca sih? Baca aja. Dibaca saja. Coba dibaca. Saya mau dengar. Makanya saya lebih enak. Saya lebih enak itu mendengar Barnabas, daripada saya baca. Pak Barnabas, kalau Bapak membaca, Bapak akan bisa paham dikit. Baru dikit aja loh, baru bisa paham. Itu baru sedikit. Kenapa Bang Ion berat yang mau membacanya? Kok saya yang berat? Justru kalau saya bacain, Bapak belum tentu ngerti. Kalau Bapak baca sendiri nih, nah Bapak itu nanti sedikit-sedikit ngerti. Kalau Bapak kan manusia itu kan beda-beda dalam ini. Kalau saya dalam menghafal, saya lebih enak mendengar. Kalau dalam menghafal lebih enak mendengar. Iya, lebih enak mendengar, sering-sering mendengar maka akan jadi hafal. Buktinya tadi sekarang Bapak saya mau mendengar. Buktinya tadi yang 1 jam yang lalu Bapak kagak hafal kok. Saya mau dengar apa yang dijelaskan oleh tadi 1 jam yang tadi barusan Bapak nggak hafal kok, udah dijelasin berkali-kali. Gimana Pak? Itu kenapa berkali-kalinya berapa kali? Ya berkali-kali lebih dari 1 lah.
Tapi kan saya ingin ulang. Apa Kalau sih lebih, susahnya mau membaca, Bang Yon? justru Bapak kenapa takut membaca? Biar kan saya bilang, Bapak baca, nanti saya jelasin biar Bapak paham sedikit. Punya, saya nggak punya kitab Bible. Oh, ini saya share ya. Kalau itu Kan alasannya ya. Oke, saya share Pak ya. Bentar, bentar. Jadi enak kalau tinggal dijelasin. Bentar mana nih? Nah, baca Pak. kecil. Nah, gedein dong. Bisa dipakai ituan. Apalagi alasannya? Baterainya habis. Bukan baterai HP yang habis. Apa nih? Kacamata kan nggak ada. Bukan. Matanya Apa? ngantuk. Oh, matanya ngantuk. Oke lah, oke. Ayo, baca. Mana ayatnya? Iya, Nggak capek ada nih ayatnya nih. ayatnya. Ya bapaknya ke WC sih gimana bisa baca? HP-nya ditaruh. Yohanes 1 ayat 1 kan, mana Yohanes 1 ayat 1 ini? Mana? Bisa tambah bodrek nih saya nih. Dekolgen yang enak. Oh, yang enak ya. Iya. Bapak eh, sales, memang sales Del Kogen. Wah, iklan deh tuh. Enggak. Aduh. Ayo deh, tuh. Maksud saya suruh Bapak baca, itu bukan apa-apa, Pak. Supaya Bapak bisa lebih Coba sedikit. di Apa? biar nanti saya baca, di share saja. Tapi ini kan bukan mana ayatnya tertulis itu Yohanes 1 ayat 1. Yang lain kelihatan nggak? Halo, halo. Ini cuma Yang ini cuma kelihatan ditulis firman menjadi manusia. Mana nih? Kan biasanya timbul kitab sabda. Ini nggak ada. Yang lain kelihatan nggak? Saya share di chat aja, Pak, biar Bapak baca deh. ya. Oh ya boleh, boleh. Aduh. Tuh. Yuk, habis ini saya baru jelasin deh, Pak. Iya. Terus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Berarti firman itu dari Allah kan? firman itu dari Allah lagi. Firman itu adalah Allah. Iya kan gitu, pada mulanya adalah firman. Nah, Firman. Berarti firman dulu baru Allah. Atau Allah dulu baru firman. makanya baca dulu yang lengkap, jangan sepotong-sepotong. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jelasin sekarang. Ya, Katanya mau jelasin. Ya firman itu adalah Allah, Pak. Jadi nggak sepotong-sepotong. Loh, tadi berkata Bang Ion mau jelasin. Gimana sih? Setelah saya baca baru mau dijelasin. Ya, itu firman adalah Allah. Itu Cuma gitu. mau ngejelasin apa lagi? Iya. Terus mau ngejelasin apa lagi kalau bapaknya ini? Nah, kalau dibaca ayatnya selanjutnya, saya jelasin lagi. Mau baca ayatnya lagi, bawahnya lagi. Ayat 2. Tuh kalau yang di share sama itu sama Di fakta siapa? Injil Barnabas.
Apa itu? Itu. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku. Yang berkata itu siapa? Kenapa? Siapa yang berkata itu, Bang Ion? Bapak. Yang berkata itu siapa? Bapak. Terus? Terus apa lagi? Bapak itu bukan Allah. Allah. Apalagi? Allah. Allah sudah Iya. bersama-sama dengan Yesus. Sudah bersama-sama Firman. Sudah Allah, menjadi Firman. Allah itu di dalam keberadaannya ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Itu yang diimani oleh umat Kristen. Paham, Pak? Paham nggak? Wih, saya lagi bacain yang di-share sama ini. Aduh. Sama Bang Injil Barnabas nih. Jadi gimana Bang Yon? Di dalam apa itu? Soalnya tadi putus, soalnya Ya, robot. iya itu Nah, udah ilmu-ilmunya kok. Mau gimana? jadi ada Bapak, ada gimana? Ada Roh Kudus terakhir tuh Firman, saya dengar. ada Firman, ada Roh Firman. Kudus. Itulah Allah yang esa yang diimani oleh umat Kristen. Tiga ya? Kenapa? Ada tiga ya? Bapa, Bapak, Firman, dan Firman, Roh dan Roh Kudus. Kudus. Itulah Allah yang esa. Esa dalam apa? Kalau saya pahami esanya satu. Kalau dikatakan tiga itu esa, esanya gimana? Esanya satu, kalau Bapak menurut esanya satu, itu Allah berarti nggak punya firman. Justru pemahaman saya melulu nih belum nyambung Bapak. Makanya saya kan tanya tentang sama Bapak. Firman menurut Bapak itu apa dulu sih? Udah 1 jam loh Pak. Tunggu, sebelum Sebelum kenapa nggak lagi alasan nggak mau Nah, ditanya begini nih. sebelum Bapak Bang Ion bilang gitu, tadi kan Bang Ion bilang kalau gitu Allah nggak bisa berfirman gitu, kalau nggak salah tadi. Itu Bapak yang bilang ya. Bapak yang bilang sendiri kok. Kok saya sih? Yang tadi itu sebelumnya apa? Bapak kan bilang Allah satu. Ya. Betul nggak? Betul nggak tuh? Suka loncat-loncat. Betul nggak Pak? Ya. Suaranya robot. Coba diulang, coba diulang. Bapak bilang Allah satu. Terus? Berarti saya tanya, kagak ada firman sama Roh Kudus. Kalau firman kan kata-kata. Allah berkata. Terus? Terus apa? Allah berkata kok. Mau dikatakan apa? Allah punya roh. Gitu. Dia nggak tahu pemahaman Bapak itu. Ya itu saya bilang tadi. Allah berkata. Jadi Allah berfirman, Allah berkata. berarti Allah
Punya firman dong. Firman itu diciptakan apa enggak kalau menurut pemahaman Bapak? Kalau firman itu kan sifat kalamnya Allah. Kalau Sebagaimana kata Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa. Wa kalamallahu Musa takliman. Dan Allah mengajak bicara Musa. Berarti Allah berbicara. Di perjanjian lama kan begitu juga kan, Pak Bang Yan? Bahwa Musa berbicara dengan Allah kan? Kata-kata Allah itu bukan Allah apa bukan, Pak? Yahweh lah, terserah. Enggak, kata-kata Allah. Itu kenapa? Allah apa bukan? Kata-katanya. Bukan Allah. Bukan lah. Berarti ciptaan dong. Siapa yang bilang ciptaan? Saya nanya, siapa bilang lagi? Saya nanya, ciptaan apa bukan? Bukan. Jadi selain Allah, ada yang bukan ciptaan? Selain Allah? Yang bukan ciptaan ada lagi? Nggak tahu saya, kalau ada lagi ya yang bukan ciptaan. Aduh, tadi kata-kata Allah bukan ciptaan. Gimana sih Bapak? Bapak aja kebingungan. Gimana saya mau bikin jelasin? Saya nggak bingung. Coba bikin saya nggak bingung. Anggaplah saya bingung nih. Saya mau bertanya kepada Bapak. Itu saya udah jelasin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman kan sama dengan ucapan. Kata-kata kan? Pada mulanya ada kata-kata Allah. Bukan Pak, apa? Ini kan tadi udah dijelasin. Firman itu ucapan, kehendak, ada kuasa. Pada mulanya adalah kehendak. Dipotong-potong lagi. Loh, kan arti firman kan gitu. Aduh, firman Bapak sama firman saya beda. Jadi jangan disama-samain dong. Gimana sih? Saya tanya, firman itu menurut orang Kristen apa? Dijelasin sama Ion sama Aderion juga gitu. Katanya itu ucapan, kehendak, apalagi itu kuasa. Berarti bisa dikatakan pada mulanya adalah ucapan, bisa dikatakan pada mulanya adalah enggak bisa begitu semua. Aduh, gimana? Capek deh. Sekarang gini Pak. Bang Ion capek, saya udah ngantuk nih. Enggak, sekarang gini Pak. Kata-kata Allah itu berkuasa apa enggak sih? Gimana? Kata-kata Allah itu berkuasa apa enggak? Berkuasa, kata-kata berkuasa gimana kalau kata-kata? Yang berkuasa itu Allah. Kata-katanya enggak? Loh, kata-kata kan cuma kata-kata. Iya, kata-kata berkuasa bagaimana dia? Punya kuasa. Yang berkuasa itu Allah. Allah yang berkuasa. Kata-kata sifat kalamnya Allah, sifat berbicaranya itu adalah sifatnya Allah. Iya, enggak punya kuasa. Yang menentukan, yang punya kuasa itu adalah Allah. Iya, kata-kata Allah enggak punya kuasa. Simpel kok jawab. Apa kata-kata itu berbentuk? Udah, pokok saya tanya, kata-kata Allah punya kuasa apa enggak? Kata-kata itu punya bentuk. Kalimat kan, kata-kata kan cuma kalimat. Punya kuasa apa enggak? Aduh. Kata-kata itu tidak akan bisa berkuasa kalau yang punya kata-kata itu yang mengeluarkan kuasanya. Saya tanya Pak, jangan muter-muter. Kata-kata Allah itu punya kuasa apa enggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kata-kata Allah. Nggak bisa, nggak punya kuasa kata-kata Allah. Iya kan, yang berkuasa itu kan Allah, bukan kata-katanya. Wah, mantep Pak. Bapak kalau di lampu merah. Apa Bang Yon mau nyamakan kata-kata seperti Yesus itu, katakan itu firman-Nya Allah. Saya nggak nyamain, saya nggak nyamain. Sorry aja ya. Artinya Pak,
Bapak di lampu merah, berhenti apa langsung jalan terus, Pak? Ya berhentilah lampu merah. Lampu merah aja itu benda mati, Pak. Mempunyai kuasa. Kata-kata Allah dibilang nggak punya Mempunyai kuasa. kuasa. Waduh. Serem, Pak Barnabas. Kata-kata Allah nggak mempunyai kuasa. Itu Pak Barnabas yang bilang ya. Ini untung aja direkam. Yang berkuasa itu Allah. Yang berkuasa itu Allah. Iya, artinya kata-kata Allah nggak punya kuasa ya. Sekarang saya tanya. Aduh. Sekarang saya tanya. Bang Ion, kata-kata Bang Ion punya kuasa nggak? Punya dong. Punya. Apa kuasanya kata-katanya? Adik saya suruh makan, dia pasti makan kok. Ah, itu kalau yang memerintah Bang Ion, bukan suaranya Bang Ion. Saya memerintah pakai apa? Pakai suara. Nah, punya kuasa nggak? Yang berkuasa kan Bang Ion. Pakai apa saya? Kalau Bang Ion tidak ada, kemudian keluar suara, kemudian suara itu dikatakan berkuasa, itu ajib, aneh. Karena Bang Ion nggak ada. Tiba-tiba ada suara. Tapi kan ini kan ada Bang Ion. Bang Ion yang suruh. Baru saya nih, kata-kata Allah menurut Pak Barnabas yang muslim nggak punya kuasa. Sedangkan lampu merah aja benda mati punya kuasa. Orang pada berhenti. Lampu merah apa dia bersuara? Itu benda mati. Makanya kenapa dikiaskan dengan benda mati? Nah, benda mati aja punya kuasa, Bapak. Gimana kata-kata Allah? Mati. Waduh, keren Pak, mantep Pak, mantep. Untung direkam ini, mantep lah. Jadi kalau kata-kata Allah nggak punya kuasa, ngapain nabi nurut Pak? Pak. Yang didengar itu suara, yang ditaati adalah Allah. Gimana mau naatin? Gimana mau Sekarang begini. Aduh. Bang Ion disuruh sama orang bisu. Ya, terus? Disuruh untuk mengut sampah. Ya, terus? Bang Ion lakukan nggak? Ya kagak lah, nggak bersuara gimana sih? Loh, kan dia bilang pakai isyarat. Kagak ngerti. Itu. Kagak ngerti. Ada. Kan Bang Ion di situ lihat sampahnya, ditunjuk sampahnya, disuruh angkat. Kagak ngerti. Gimana sih? Orang bisu punya kuasa loh. Dia nyuruh. Katakanlah Bang Ion tukang pungut sampah. Oh, jadi menurut Bapak, Allah tanpa kata-kata juga berkuasa, begitu? Bukan tidak berkuasa. Balik lagi. Kenapa? Seseorang yang tidak mengeluarkan kata-kata, tidak ada mengandung perintah, maka tidak apa yang mau dilaksanakan? Nah, Bapak. Aduh. Ya. Ya pokok intilah kata-kata Allah menurut Pak Barnabas nggak punya kuasa lah gitu. Jadi nabi-nabi percuma ngikutin ya. Kalau nggak punya kuasa kata-kata Allah gitu. Jadi Allah berfirman, terus nabi-nabi nggak usah nurutin aja, orang nggak punya kuasa kok firmannya. Itu yang ditakuti itu adalah suaranya atau wujud Allah itu sendiri, wujudnya Bapak gitu. Hah? Ya, itu kan Bapak yang bilang, bukan saya. Ini kalau di Matius saja kan gini. Jangan lari-lari dulu lah. Enggak, gini.
Kalau di Tiba-tiba terdengar suara. Kalau di Kristen kan saya udah jelasin. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Itu yang diimani oleh umat Kristen. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Paham, Pak? Nah, kalau Bapa kan beda. Allah berfirman itu nggak punya kuasa. Jadi Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sekarang iya, firman-Nya sudah keluar dari Allah, iya, sudah menjadi manusia. iya. Berarti kan sudah terpisah antara Allah dengan manusia itu, dengan Yesus itu. Gimana dikatakan nggak berpisah? Dipisahkan dalam arti nggak bisa dibelah-belah, Pak. Jadi kesatuan betul nggak bisa dibelah-belah. Saya tahu pemahaman Bapak. Oh, jadi membelah dong. Oh, jadi ini dong. Nah, kan gitu kan. Saya nggak bilang gitu kok. Ya, pemikirannya begitu. Nanti kalau misalnya saya ini pasti begitu. Udah hal yang wajar lah. Sudah tahu baca pikiran orang ya? Bukan baca pikiran orang, emang begitu. Udah umum. Udah umum, Pak, betul. Jadi apa tuh yang mau di Matius tuh? Ini tentang firman udah kelar nih, Pak. Belum ya? Hah? Saya nggak pernah merasa kelar kalau bahas firman. Oh, ya betul sih, Bapak. Kalau firman nggak berkuasa sih, nggak punya kuasa sih menurut Bapak. Firman Allah nggak punya kuasa. Oke lah, saya ikutlah. Firman sekarang sudah menjadi Yesus kan? Ya, dari tadi juga udah dijelasin. Iya. Dari awal. Iya. Sudah menjadi Yesus kan? Sudah kan? Katanya firman berkuasa. Udah dijelasin loh sejam lebih loh. Masih kagak ini aja Bapak. Oh iya.